Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pesan ibu untuk melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang senang bisa membaca Al-Quran. Adapun surat pendek yang akan kita bahas adalah surat An-Nas. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah anak-anak, ayo perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan oleh mereka? Ya betul, mereka sedang membaca Al-Quran. Salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran adalah surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita pelajari bersama-sama ya. Surah An-Nas merupakan surah ke-114 dan surah terakhir dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Oleh sebab itu, surah ini tergolong surah Madaniyah. Surah An-Nas mengajarkan manusia agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan setan. Sekarang ibu akan mencoba melafalkan surah An-Nas. Anak-anak perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sekarang coba anak-anak amati surah An-Nas tersebut. Kemudian lafalkan surah An-Nas secara mandiri, perlahan-lahan dan berulang-ulang ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kosakata dalam surah An-Nas. Di sini di kolom kiri ada arti dan kolom sebelah kanan ada lafalnya. Lafal yang pertama adalah kata qul. Qul artinya katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birabbi, kepada Tuhan. An-nas, manusia. Maliki, raja. Kata selanjutnya ada ilahi, sembahan, min syarri, dari kejahatan, al-waswasi, bisikan setan, al-khannas, yang bersembunyi, yuwaswisu, membisikkan kejahatan, suduri, dada, minal jinnati, dari golongan jin. Setelah kalian membaca dan memahami satu persatu kosakata tersebut, pelajari terjemahan lengkap dari surah An-Nas berikut ini ya.
Terjemahan Surah An-Nas ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat kedua, Malikin nas, artinya Raja manusia. Ayat ketiga, Ilahin nas, sembahan manusia. Ayat keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat keenam, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, itulah terjemahan surah An-Nas. Silahkan anak-anak baca kembali di rumah ya. Anak-anak, materi selanjutnya adalah menghafalkan surah An-Nas. Ibu minta agar kalian membaca surah An-Nas berkali-kali dengan dibantu oleh orang tua di rumah. Baca berulang kali surah An-Nas sampai kalian hafal dengan baik ya. Anak-anak, berikut ini adalah sebab turunnya surah An-Nas. Silakan kalian simak baik-baik ceritanya ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir sehingga beliau menderita sakit yang parah. Para sahabat mengkhawatirkan kondisi beliau. Mereka menjenguk seraya mendoakan agar beliau mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan Al-Mu'awwizatain atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk mengobatinya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sehat kembali. Demikianlah sebab diturunkannya surah An-Nas kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai umatnya, kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah surah An-Nas ini mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan golongan jin dan manusia. Silahkan nanti anak-anak pelajari kembali materinya dan kerjakan tugasnya. Tugasnya adalah menghafalkan surah An-Nas dan menuliskan terjemahan surah An-Nas seperti yang Ibu bahas tadi. Baiklah anak-anak, kiranya cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.